Iya nih, emang anaknya suka tiba-tiba gitu, suka spontan uhuy. Hai guys, malam. Oh, kangen deh sama kalian. Oh my god, kan kangen gak sama aku? Kirain udah uninstall showroom. Enggak dong, Kak. Kamu sendirian ya? Betul. Oh my god, aku kangen banget live. Senioritas nih, bukan gitu guys. Justru karena aku senior, asik, jadi aku harus mengalah. Kan anak tim love tuh 15. Oke, aku mau klarifikasi ya. Aku mau klarifikasi kenapa aku kamarnya sendirian. Karena tim love ini kan 15 orang. Biasanya kan member tuh sekamar berdua-berdua. Nah, jadian lagi pula itu akan sangat membantu mereka. Jadi mereka tuh nggak perlu dengar alarm aku yang sangat ikonik itu. Gitu guys. BTW terima kasih banyak ya Surabaya. Aku masih di Surabaya BTW. Iya dong, nggak langsung pulang ya. Tadi habis tuh chat meet and greet, seru banget. Aku benar-benar kangen banget sama orang-orang Surabaya jujur. Tadi juga banyak orang yang pertama aku seneng banget. Pertama kali datang gitu. Terus kemarin juga ke teater. Sementara banyak banget fans yang udah ngefans JKT lama, tapi baru berkesempatan buat nonton teater gitu. Patah-patah kah? Tes tes. Udah aman belum? Aman? Oke. Maaf ya guys, ini kayak salah satu alasan kenapa aku nggak live dari kemarin. Jadi entah kenapa dari hari pertama aku datang ke Surabaya, koneksi aku tuh kayak nggak jelas gitu loh. Dan di sini tuh wifi-nya kayak nggak gitu bagus. Jadi aku nggak bisa. Aku pikir kalau misalnya aku live bakal nge-like dan bener saja. Tapi aku akan usahakan. Semoga nanti di Jogja sinyalnya bisa lebih oke, terus bisa live sama anak-anak yang lain ya. Yang lain live pakai kuota. Sama, ini aku juga pakai kuota kak. Tapi entah kenapa dari kemarin tuh bahkan mau chattingan aja, aku tuh harus kayak airplane mode, terus reset lagi kayak gitu-gitu baru notifnya masuk lagi. Aku nggak tahu apa yang salah. Tapi bukan cuma HP aku aja, bukan cuma aku doang, tapi ada beberapa kakak staff juga yang mengalami hal yang sama. Ada apa dengan Surabaya guys? Aku nggak tahu. Ya pokoknya gitu deh. Jadi aku juga agak bingung. Hmm. BTW ini agak random. Aku lagi demen banget, lagi suka banget dengan lagu Kak Tulus sekarang. Jadi aku menyetel lagu Kak Tulus sebagai back. Guys, sorry banget. Aku benar-benar nggak tahu apa yang terjadi. Maaf ya. Memang aku. Apakah sudah aman? Ya maaf ya, tiba-tiba ke close. Bingung aku juga. Ya lanjut ya. Aku lagi suka lagunya Kak Tulus. Kemana aja aku kayak baru ngeh gitu kalau lagunya enak banget.
Biasanya tuh lagu Indonesia yang aku denger lagu JKT. Ternyata aku harus explore. Sama siapa Ceng? Gak sama siapa-siapa, aku sendiri. Tadi aku tuh lagi cerita apa sih guys sebelum aku ngomong aku suka lagu Kak Tulus. Hari ini outfit meet and greet aku. Aku pakai baju yang waktu itu aku beli di Jepang. Jadi waktu itu pas jalan-jalan ke Jepang, bukan jalan-jalan sih, pas lagi event meet and greet bareng sama kakak AKB, itu kan sempat ada free time. Terus aku nyari baju buat teater sementara. Buat yang di Jogja juga, aku udah ada beli dari Jepang. Spill nggak ya? Aku mau spill nanti di Jogja temanya adalah Onesang. Aku akan jadi dewasa. Aku bakal pakai rok panjang, dress panjang. Jarang gak sih? Kayaknya aku belum pernah deh pakai dress panjang meet and greet. Ya gak sih? Bukan pink, warnanya dominan warna hitam. Tapi bukan dewasa yang kayak dewasa yang ngerti gak sih? Yang terbuka atau gimana gitu, enggak. Tapi lebih ke yang anggun di kalem gitu kali ya. Gak tau sih, tapi pokoknya kayak vibes-nya tuh kayak ceceh gitu. Tapi bukan elegan juga, nggak tahu ya. Kalau elegan tuh di kepala aku tuh kayak agak fancy gitu. Tapi kalau ini tuh lebih yang kayak kakak perempuan gitu. Yang 24 tahun lah pokoknya, nggak pakai gini-gini. Warnanya dominan warna hitam. Aku tuh sekarang udah mulai suka pakai dress panjang tau guys. Kayaknya emang aku udah harus lebih dewasa deh sekarang. Kalau saya dulu kan kalian tahu banget lah ya, pasti aku tuh anaknya tuh rok pendek banget. Rok pendek, dress pendek gitu kan. Pita-pita lucu, that's me, itu Vioni, warna pink gitu kan. Tapi belakangan, ini kayaknya proses pendewasaan deh guys. Aku tuh belakangan suka pakai dress, kalau pakai dress panjang yang warnanya tuh kayak hitam atau apa tuh aku ngerasa kayak, kok aku suka ya. Terus kayak yang lebih menyedihkannya lagi guys, kalian tahu kan aku tuh kalau teater suka banget explore rambut yang kayak twin tail lah atau kayak cepol apa segala macam gitu kan. Tapi entah kenapa semenjak masuk di Team Love, aku tuh lebih suka sesuatu yang simple. Dan aku sedih karena aku tuh selalu kayak mikir dulu, pokoknya sampai aku tua aku tuh bakal suka banget rambut-rambut yang kawaii gitu kan. Tapi tiba-tiba kok aku berubah guys, aku sedih. Kalian sedih gak sih? Atau malah kalian kayak oh seneng karena Cepio bakal explore style yang baru gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat aku teater di Jakarta gitu ya, pasti sering kan lihat aku rambutnya cuma kayak catok lurus aja, diselip sini pakai poni yang kayak simple aja gitu. Aku nggak tahu sih aku harus seneng apa sedih. Kalau kalian gimana guys? Kalian lebih suka aku kayak gimana? Kayak ngerasanya tuh masa-masa explore rambut yang kayak lucu-lucu kayak gitu tuh rasanya sudah berlalu gitu. Udah pernah coba semua jenis rambut rasanya. Senyamannya aja Cek. Iya ya, kenapa harus terlalu dipikirin ya? Padahal kan yang penting kita percaya diri gitu kan. Tapi jujur aku sedih dikit. Tapi aku tetap masih suka, bukannya udah nggak suka ya. Maksudnya kayak gini pun meet and greet aku masih pakai pita-pita. Tapi nggak pink, ngerti gak sih kayak? Tapi aku tetap suka warna pink. Ngerti kan maksudnya? Gak apa-apa lah, ini variasi aja ya. Kalau misalnya Cepio, pita, dan pink terus kan bosan. Jadi kita ganti hari ini Cepio, pita, dan navy hitam gitu kan. Apa? Cepio tadi aku ke salon mama kamu. Demi apa sih? Terima kasih ya kalau beneran. Aku malah seneng kamu pakai warna lain gitu kan, saking saking seringnya aku pakai warna pink, jadi kayak ngeliat aku warna lain. Tapi ya guys, meet and greet yang terakhir kemarin di BSD itu kan aku juga pakai bajunya sebenarnya masih Fionisme sih, masih aku menyebutnya Fionisme.
Pionism. Masih pakai pita dan yang lucu gitu kan. Pokoknya yang Vioni banget, tapi nggak pink kan. Terus kayak ada beberapa kakak staff dan teman-teman tuh yang kayak nanya, kok nggak pink sih? Itu ada 5 orang guys, kira-kira 5 atau lebih dari 5 gitu, nanya kayak setiap ketemu aku, kok nggak pink sih? Kayaknya aku udah kayak terlalu pinky girl, kenapa nggak pink gitu. Terus aku jadi sedih kayak, iya ya kenapa aku nggak pink gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita kan explore warna gitu. Hmm. Tapi aku seneng sih kayak orang-orang mengingat aku dengan warna pink, karena kayak makasih ya. Terus kayak waktu itu teman-teman bisa jalan-jalan kayak, iya Cep, aku liat ini warna pink yang langsung ingat kamu, kayak makasih ya. Pionisme itu kepercayaan apa? Kepercayaan yang aku buat-buat. Kalau pion itu pink, itu adalah kepercayaan identik pink. Pionisme, aliran pionism. Seharian capek, capek. Seharian capek dan panas ya. Jujur nggak capek sih, tapi panas iya. Surabaya dari awal aku datang panas banget jujur, mantap. Aku kan pagi-pagi itu kan make upnya di hotel ya, terus pas buka jendela tuh suka kayak masuk surga sumpah. Terang banget dan kayak selalu terang. Tapi kalau capek enggak sih, aku ngerasa kayak hari ini fine fine aja. Gitu. HP-nya bisa ditaruh aja. Kalau ditaruh tuh harus di meja, terus kayak agak banyak barang gitu, jadi nggak apa-apa kok aku pegangin aja. Kesehariannya di selama di Surabaya sepi begini sih. Jujur iya, karena gini loh guys, kayak abis teater itu kan besoknya teater lagi ya, jadi kita tuh di Surabaya teater tuh 3 kali dan berturut-turut, jadi kita tuh nggak bisa yang kayak pergi main begadang gitu loh, karena kita kan selesai teater juga udah malam, dan after teater tuh kita nggak juga nggak langsung pulang kan, ada tag konten, terus juga ada briefing dan lain-lain gitu. Jadi pulang pun mandi bersih-bersih tuh udah lumayan tengah malam gitu loh guys. Terus adik-adik kan juga kayak nggak boleh begadang ya, anak kecil. Jadi udah pada kayak masing-masing ke kamar aja gitu. Kamu jadi nyobain tahu tek? Oh my god, oh my god, masih buka nggak ya guys? Makasih banget udah ingetin aku. Aku tadi mau pesen online ke hotel. Masih buka nggak sih? Aku lupa, sumpah beneran. Ini makasih banget udah ingetin aku, bener-bener belum beli dari kemarin guys. Eh, sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa guys? Tolong kasih tahu aku nggak bisa lihat jam. Aduh, hah? Tapi jam 9 dia tutup gak sih? Guys, kalau misalnya aku pesan dulu, tapi nanti live gimana? Atau aku galau. Tapi kan lagi live, masa aku tinggalin kalian beli tahu? Bener gak sih? Tapi aku bener-bener kepo banget sumpah. Beneran, gak apa-apa, di pause. Kok kalian baik? Bentar-bentar, aku tulis caption bentar ya. Aku tulis caption. Bentar. Ih, makasih banget yang udah ingetin aku sumpah. Bentar. Lagi pesan tahu tek. Bentar ya guys, aku pesan dulu. Aku akan cepat. Kalian jangan pergi tapi ya. Kalian jangan pergi, ntar balik lagi pokoknya. Tungguin di room ini, nggak boleh kemana-mana, oke? Bentar ya.
Guys, gitu. Guys, udah pesan. Tunggu. Aman nggak guys sinyalnya? Daman. Oke. Oh my god. Makasih banget tadi yang udah ingetin sumpah. Karena besok tuh udah berangkat ke Jogja ya. Jadi kayak aku nggak bisa cobain kalau misalnya kamu tadi nggak ingetin. Makasih banget ya. Aku bener-bener kepo banget karena kemarin tuh di teater sementara kan ada tema MC kayak gini guys. Em, 3 hal yang kamu ingat kalau misalnya dengar kata Surabaya gitu kan. Terus salah satunya tuh aku sebut tahu tek karena aku pengen banget cobain kan. Terus pas aku bilang tahu tek, semua warga Surabaya tuh bersorak-sorai. Jadi aku kayak, hah, jujur aku agak kaget dikit kayak, kalian sesuka itu sama tahu tek, seenak itu kah gitu. Penasaran banget, belum pernah coba gitu. Itu mahakarya cie, demi apa sih? Aku berekspektasi tinggi loh ini. Semua orang bilang enak. Nanti aku review ya. Review jujur ya, oke. Semoga aku suka ya, semoga aku suka. Tapi sebenarnya aku nggak gitu picky sih sama makanan. Aku makan apapun, jadi menurut aku kayaknya aku bakal suka sih. Kamu suka makanan bumbu kacang nggak? Suka, 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 suka banget bumbu kacang. Love it. Kamu di kamar sendiri kak? Iya guys, aku suka kamar sendiri. Tidak ada roommate. Oke, jadi buat yang nggak tahu dan baru datang, aku tuh sendiri karena tim love ganjil 15 orang. Daripada adik-adik yang dapat sendiri dan kesepian, jadi mending aku aja. Gak ada korban alarm berarti. Iya ya. Kasihan aku sama mereka guys. Terus yuk bangun gimana? Bisa loh. Entah kenapa kayaknya aku tuh emang harus berada pada posisi yang aku tuh harus sadar kalau misalnya aku tuh harus bangun sendiri gitu. Jadi kalau misalnya aku dalam kondisi kayak gitu, aku ngerasa kayak oh udah gak ada yang bangunin aku nih, aku pasti bangun gitu. Tapi entah kenapa kalau ada roommate, aku ngerasa kayak ya udah roommate-nya aja yang bangunin aku. Kenapa aku harus capek-capek bangun sendiri kalau aku bisa dibangunin gitu kan? Tapi kalau misalnya aku lagi sendiri tuh entah kenapa kedengeran banget alarm loh. Tapi setiap malam aku selalu ngomong sama kakak manajer kayak, kak tolong telepon aku ya pagi, aku takut gak bangun. Jadi in case aku tiba-tiba nggak dengar alarm, kakak manajer pasti telepon aku. Dan kebetulan kakak manajer kamarnya di sebelah aku, jadi kalau misalnya ada apa-apa dia tinggal gedor kamar aku. Kayaknya sengaja deh kamar aku sendiri taruh di sebelah kakak manajer guys. Bahkan tau gak sih guys, ada masanya dimana kayak aku tuh nggak bisa bangun kan, terus kita tuh mengharuskan kayak kamar tuh sendiri-sendiri. Terus waktu itu tuh sampai kartu aku tuh kan bisa kalau hotel tuh ada kayak beberapa kartu gitu kan buat masuk kamar. Satu kartu aku dipegang sama kakak manajer guys, saking kayak mereka tuh khawatir aku nggak bangun gitu loh. Maaf merepotkan JOT. Tapi sekarang dengan teater sementara di Surabaya, aku kan membuktikan kepada mereka kayak aku tuh udah berubah guys, jiwa-jiwa yang kuat. Aku sekarang udah jadi manusia-manusia kuat guys. Aku udah bisa bangun sendiri. Udah beli kah? Udah. Oh ya, aku harus ganti caption deh kayaknya. Ntar orang-orang kira kayak bentar lagi lagi pesen tahu tak. Apa ya captionnya? Hmm. Eh, eh, apa ya captionnya ya?
Ada satu lagu Kak Tulus yang aku suka banget. Judulnya. Tadi sambil nunggu aja, ntar kalau lagi terputar aku akan bilang. Suaranya kok kecil, Ce. Oh iya, kakaknya ketutupan tangan aku deh. Ininya. Mic-nya. Tulus yang cahaya enak. Oh ya Kak, tolong kasih aku lagu Kak Tulus yang enak guys. Aku lagi suka banget lagunya beliau. Kak Tulus, kamu fans. Aku fans baru kamu. Jatuh suka, that's my favorite. That's my favorite. Itu adalah lagu kesukaan aku belakangan ini. Enak banget ya. Kok bisa sih bikin lagu enak? Jujur. Nala juga enak lagu. Iya, kemarin aku juga udah dengar, itu juga enak. Semuanya. Tapi aku belum hafal guys. Aku fans baru. Mohon bantuannya ya untuk fansnya Kak Tulus yang lebih senior daripada aku. Mohon arahannya. Nama fanbase-nya apa? Nama fanbase-nya Kak Tulus apa sih? Aku mau join deh. Bener gak sih kalian bohong-bohongin? Nanti aku salah sebut aja. Ada yang bilang Sim Tulus. Terlalu disimpioni-simpionikan deh kayaknya. Sim Tulus. Jangan gitu. Nanti ini loh. Enggak boleh. Aduh lucu banget. Sumpah kalian, jujur. Terlalu disimpionikan deh. Yang suka ganti nama fandom kan kamu, Ce. Ya tapi itu kan di perjaketian aja ya. Aku nggak berani nih kalau di kalayak yang lebih luas lagi. Takut salah ngomong. C masuk tim apa? Maksudnya tim love? Apa nih? Menurut kamu Kak Tulus masuk tim apa? Tim love dong. Lagunya udah love banget. Setim love itu. Killing time ngapain sih di sana? Tidur jujur. Mereka kita tuh belum ada waktu jalan-jalan tau. Kayak kenapa ya? Sibuk sekali. Pengen mengeksplor Surabaya. Tapi kayak sekarang anak-anak lagi pada jalan-jalan deh. Kayaknya. Iklan. Kaget. Maaf ya guys, aku nggak login YouTube aku ke sini. Jujur aku nggak berani tahu kayak login akun YouTube ke TV hotel atau apa gitu, entah kenapa. Jadi kayak aku kalau di sini katanya masuk sebagai tamu. Jadi aku kayak nggak pernah sembarangan masukin akun. Jadi maaf ya ada iklan-iklan. Aduh, lewati masih 10 detik lagi guys, sabar ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, oke.
nyalain lagi. Izin keluar mau quality time. Ih, sama siapa tuh? Guys, katanya ada yang izin keluar nonton live, ada yang mau quality time. Ih, kok nggak ajak-ajak kita ya guys ya? Cie. Emangnya kalau misalnya di sini kita nggak quality time, emangnya? Jadi kamu lebih pilih dia daripada aku. Oh gitu ya? Oke. Aku sih cukup tahu aja ya. Tersakiti iya, hati aku retak dikit pas dibilang kayak gitu. Cerita yuk, cerita. Kayaknya udah lama nih gak cerita. Apa ya terakhir event yang kita belum bahas? RH gak sih? RH guys, aku mau berterima kasih banget untuk RH ya. Kemarin aku belum sempat live sepertinya setelah RH. Makasih banyak untuk dukungannya, untuk Dakishime juga, Dakishime Raretara untuk Gen 8. Terima kasih akhirnya bisa direalisasikan. Kita dapat bangku, makasih ya. Aku seneng banget sumpah pas tahu, pas lihat list lagunya kayak ternyata ada Dakishime tuh kayak, hah, akhirnya aku bisa perform bareng sama Gen 8. Karena seperti yang kalian tahu, kita kan selalu terpisah ya. Sekarang pun percin aku udah gak bakal bisa perform bareng sama Lulu karena kita satu blocking. Jadi kayak kapan lagi ya kesempatan perform sama Gen 8. Terus kalian kasih kesempatan itu buat kita, jadi terima kasih banyak ya untuk dukungannya, untuk vote-nya. Terus juga kemarin aku bawain lagu sama Elin, jujur itu di luar ekspektasi aku banget karena kayak aku nggak pernah denger ada yang ngevote aku di lagu itu, tapi tiba-tiba aku masuk dan aku seneng banget karena itu kesempatan rare banget aku bisa unit song berdua sama Elin. Aku seneng banget sih. Terima kasih banyak ya siapapun yang sudah ngevote aku. Terus juga kemarin aku bisa berkesempatan bawain 5 lagu. Makasih banyak. 5 lagu banyak loh, aku terima kasih banget sumpah. Cosmos juga terima kasih banyak yang udah vote aku di Cosmos juga, dan juga IN ya. Jujur aku nggak expect kayak aku bakal bawain lagu top 1 Request Award 2026 gitu loh. Terus dapat MV juga kan, terima kasih banget. Kayak kalian baik banget sumpah. Aku tuh sampai kayak kadang-kadang mikir, emang emang boleh ya, maksudnya kayak apakah aku deserve dapetin kayak begini dari kalian. Tapi kayak terima kasih banyak untuk dukungannya. Aku senang banget, aku akan berusaha sekeras mungkin juga bareng sama adik-adik gitu. Terima kasih ya, aku akan membalas dukungan kalian dengan usaha keras. Jadi semoga ntar kalian juga suka sama hasilnya. Kemarin juga pas perform aku happy banget, dan aku bener-bener latihan terus jujur. Karena pengen ngelakuin yang terbaik juga kan buat lagu itu, karena yang ngevote udah banyak. Terus juga lagunya lagu bagus, udah lama gak dibawain juga, dan aku juga belum pernah bawain. Jadi itu pengalaman baru yang seru banget. Aku gak pernah pegang alat musik guys. Violet dan alat musik, kayak kalian gak pernah lihat itu bersama, tapi kalian merealisasikan itu. Terima kasih udah kasih aku kesempatan belajar yang baru lagi. Jujur terakhir kali main alat musik kalimba kali akademi belajar, ada yang inget gak sih? Oh my god, itu udah lama banget dan aku udah gak inget cara mainnya. Kalimba udah lama banget nggak pernah main alat tiup jujur. Suling dulu pernah sih pas SD ya, tapi itu SD guys, udah lama banget sumpah. Tapi kayak makasih banyak banget, aku benar-benar seneng banget sama kesempatan yang udah kayak kalian kasih. Sama adik-adik juga, ada apa dengan Fiori dan adik-adik tahun ini ya, jujur kayak di tim lo sama adik-adik, di ini sama adik-adik, tapi aku seneng banget sih. Karena menurut aku itu adalah sebuah hal berharga ya sama adik-adik. Karena nggak semua kakak-kakak yang sekarang senior itu bisa kayak dapat project yang bareng sama adik-adik gitu. Nggak semuanya bisa ngelihat perkembangan adik-adik dengan dekat seperti kesempatan yang aku dapetin. Jadi aku ngerasa seneng banget bisa ngeliat progres mereka juga. Terus aku juga belajar banyak dari mereka, dapat semangat yang banyak juga dari mereka. Jadi bisa sama-sama bareng-bareng bersama generasi penerus JKT48 itu rasanya kayak seneng gitu.
Terus ngeliat mereka semangat tuh rasanya kayak oh jadi ikut senang dan tenang juga ya, ternyata kayak anak-anak baru JKT48 itu semangat. Jadi kayak generasi penerus JKT48 itu semuanya pada bagus-bagus gitu. Terima kasih banyak ya guys. Makanya aku juga di Team Love tuh seneng banget tahu, jujur. Ini jadi kayak curhat gitu ya. Tapi kayak udah lama gak sih nggak cerita-cerita. Oh gitu tuh kayak banyak banget yang kayak kirim aku fan letter, terus juga kayak DM gitu gimana di Team Love bla bla bla. Meet and greet juga kayak banyak yang bilang mohon apa bimbingannya buat Team Love gitu-gitu. Tapi kayak aku juga belajar banyak guys dari mereka. Maksudnya bukannya kayak karena aku paling senior terus aku kayak paling apal semuanya tuh enggak, kayak aku tuh juga belajar banyak dari mereka, jadi kita sama-sama belajar. Seneng deh sama Team Love. Aku tuh sering kangen tau sama mereka, jujur. Kayak kalau saya kayak lagi libur gitu, kangen deh sama Team Love. Mereka baik banget tau, kalau misalnya ada apa-apa kayak CP mau ini nggak, mau ikut ini nggak, gitu. Terus mereka tuh sekarang udah mulai jahil guys, dan aku senang karena mereka kayak berusaha buat kayak membuka diri juga kan, karena mungkin jarak umurnya banyak yang lumayan jauh ya sama aku dan Kak Indah dan Lia juga gitu. Jadi kalau buat ngobrol awal-awal, sekarang sih udah enggak ya, tapi kayak awal-awal tuh butuh kayak effort yang lebih. Kalian juga pasti tahu lah ya kalau misalnya ngobrol sama orang-orang yang kita umurnya lumayan jauh gitu, harus ada penyesuaian lagi gitu. Tapi ternyata kita tuh cepat adaptasi gitu loh, puji Tuhan. Jadi aku ngerasa kita sekarang udah kayak sehati banget. Dan semuanya performnya juga berusaha. Aku seneng tau aku ngeliat anak-anak semangat. Terus juga dari awal aku kenal mereka sampai sekarang tuh banyak banget yang udah berkembang gitu, ikutan kayak bangga ya gitu. Tahu tagnya masih lama, jujur aku belum bisa cek lagi karena aku lagi live, tapi mungkin nanti 10 menit lagi deh aku cek. Ingetin aku ya guys. Ceritain Lily, oh my god, aku punya cerita lucu banget tentang Lily guys, kalian harus dengerin ini sumpah, aku belum cerita di mana-mana, asik eksklusif. Jadi waktu itu pas lagi mau pas RH kan kita bawain IN, ini kan Lily juga bawain IN ya kan. Terus kan kita kan nggak tahu ya top 3 itu tuh lagu apa aja, itu kita belum tahu. Jadi kita benar-benar kayak standby di backstage tuh line up yang top 3. Cuma kita tuh belum tahu ini mana yang 3, 2, 1 gitu. Terus setelah kita tahu ternyata Oshibe ya nomor 2 ya. Oshibe nomor 2. Itu kan berarti otomatis itu gitu kan. Nah, pas Oshibe lagi perform, anak-anak IN itu benar-benar kayak nervous banget. Anak-anak IN itu bener-bener yang nervous banget dan kayak deg-degan gitu kan. Terus aku juga sambil nginget-nginget lagi koreonya, nginget-nginget lagi liriknya gitu-gitu kan. Terus Lily itu tuh berdiri di belakang aku. Aku nggak tahu deh kenapa tiba-tiba ngomong kayak gini sumpah. Tapi dia tiba-tiba tuh Noel aku dari belakang. Cepio gitu kan. Terus aku kayak iya kenapa? Terus itu ngomong apa tau nggak? Dia ngomong kayak gini, Cepio makasih ya udah kasih aku harapan. So kayak hah? Konteks? Kasih aku konteks please. Kayak tiba-tiba banget, aku kayak nggak tahu kenapa di saat kayak, tapi lucu banget, ngerti nggak sih, aku ngeliat kayak anak kecil banget, terus aku jadi kayak terharu gitu loh, yang jadi kayak hah, kok kamu ngomong kayak gitu, makasih ya kamu. Secara nggak langsung dia tuh kayak nyemangatin aku dengan caranya dia gitu, tiba-tiba confess sumpah aku yang kayak aku lumayan sama bocil tuh bisa kayak gini ya, tiba-tiba dapet ini di confess gitu. Lucu banget sumpah anak itu. Dia ngomong terus aku kayak kenapa, ada apa gitu kan. Terus dia kayak nggak apa-apa, cuma mau ngomong kayak gitu aja. Dia ngomong kayak gitu terus aku kayak terharu. Gitu rasanya. Aku nggak tahu kenapa mau ngomong kayak gitu, tapi aku kayak jadi ingat. Dan setiap aku capek aku selalu ingat itu, kayak oh ada aduh, jadi kayak jadi terharu.
Aduh, kok aku jadi emosional sih? Stop, 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 stop. Aduh, iya pokoknya anak-anak Tim Love tuh kayak baik banget sumpah. Aduh, tunggu, kok jadi mood swing gitu? Sorry, sorry, sorry. Aduh, sorry, 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 sorry. Ih, aneh banget. Aduh, banget guys kan. Mohon dukungannya banget ya buat Tim Love. Mereka tuh, aduh, ih malu. Ya pokoknya mereka tuh anak-anak baik dan semangat. Jadi kayak aku harap bisa ada banyak orang yang dukung Tim Love. Aduh, karena Lili nih. Tapi aku ngerasa ya anak-anak Tim Love tuh kayak words of affirmation banget guys, sumpah. Karena kan selama ini tuh aku komen sama teman-teman yang nggak era gitu ya, kita tuh saling menyemangati, cuma cara itu bukan yang kayak kita omongin gitu loh, bukan yang kayak kamu memberikan aku harapan, gak yang kayak gitu kan kalau sama teman sebaya gitu. Tapi kayak kalau sama adik-adik mereka tuh words of affirmation banget. Jadi kayak hatiku tuh, hati lemahku ini jadi tersentuh gitu kan. Waktu itu juga ada momen momen adalah pokoknya kayak after meet and greet gitu kan, waktu itu yang di mana sih, yang di BSD. Jadi setelah show aku tuh ngerasa kayak tadi aku performnya oke nggak ya gitu kan, kayak lagi menyendiri aja gitu, kayak aku performnya oke nggak ya, terus pokoknya ya kayak berpikir aja gitu kan. Terus tiba-tiba anak-anak Tim Love tuh kayak mungkin ngelihat aku sendiri gitu, terus mereka tuh kayak nyamperin aku dan kayak nyemangatin gitu loh. Aku kayak, guys kok kalian bisa ngelihat aku sendirian gitu, kayak makasih banget gitu. Terus mereka tuh yang kayak bukan cuma nyamperin dan kayak Cepio kenapa gitu, tapi mereka benar-benar nyemangatin yang kayak Cepio kalau misalnya ada apa-apa jangan diinin sendiri ya, kayak gini kita kan bareng-bareng. Dan mereka tuh ngomongnya bukan yang kayak formalitas gitu loh, mereka benar-benar dengan tatapan sungguh-sungguh gitu. Jadi aku kayak makasih banget ya, aku ngerasa kayak nggak sendiri gitu di tim lo. Mereka baik banget sumpah. Kayak aku merasa Tim Love tuh sesuai dengan namanya gitu, love. Kayak isinya tuh anak-anaknya penuh dengan cinta banget. Gitu deh. Jadi aku seneng banget sih. Aku ngerasa kayak Tim Love tuh punya dunia kita sendiri gitu. Yang mungkin nggak tahu sih kalau kalian tuh merasakan apa enggak, atau mungkin kalian ngerasa kayak gimana sama Tim Love. Tapi kayak Tim Love tuh aku ngerasa ada di Tim Love tuh rasanya beda gitu. Ada sesuatu yang kayak aku nggak bisa jelasin, tapi sesuatu yang baru yang aku baru rasain selama kayak 7 tahun di JKT. Kayak sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi semoga energi kita juga bisa tersampaikan ke kalian ya. Jadi galau ya nih, bukan galau sih, aku lebih kayak terharu aja. Aku sayang banget sama Tim Love sumpah. Baik-baik dan semangat ya adik-adikku semuanya. Aku juga akan semangat pokoknya. Cek tahu tek. Iya, boleh nggak cek sebentar? agak kayak agak kayak patah banget gak topiknya. Habis kayak aku sayang banget sama Tim Love, aku bener-bener cinta banget. Boleh cek tahu tek gak? Habis nangis langsung tahu tek. Sorry kalau masalah perut gak bisa bohong semua guys. Alias lapar. Aduh bentar, sakit perut. Aduh. Maaf kurang bridging nih, harusnya kayak aduh harusnya ada bridgingnya dikit ya.
Ada kocak. Oh, alangkah indahnya kalau bisa makan tahu tek sama tim love. Aku cek dulu ya tahu teknya udah sampai mana. Disambung-sambungin. Aduh, capek. Kok nyambung? Bener-bener mood swing asli, guys. Aku kenapa sih hari ini? Aneh sumpah. Aku kebanyakan energi deh. Kocak. Yaudah, bentar ya guys. Aku cek dulu ya. Jangan kemana-mana. Jangan pergi, karena saat lagi kita akan kembali lagi. Oke, guys? Guys, jangan pergi. Awas ya kalau kalian pergi. Izinkan aku cek selama 10 detik. Hitungin. Sebentar ya. Oke. Udah. Aman. Aman. Masih dalam perjalanan. Guys, gara-gara tadi cerita aku harus belajar ngomong pelan-pelan sumpah. Tenangin diri. Karena tadi kita cerita jadi ke-skip lagu Katulus yang aku suka. Coba kita ulang lagi ya. Tapi dari dulu tuh aku kebiasaan ngomong terlalu cepat, guys. Tapi kalian bisa ngerti nggak aku ngomong apa? Habis ini. Bahkan waktu itu pas kayak ngobrol sama Koko sama Zunchan, kan aku ngobrol sama Freya bahasa Indonesia ya, mereka tuh pikir kita tuh ngomong cepet banget yang kayak nge-rap gitu loh. Padahal menurut aku kayak orang Indonesia kalau ngomong yang cepet gak sih? Kalian juga kalau saya ngomong cepet kan? Kita enggak kok. Emang iya? Masa sih? Oh, aku tahu. Sorry ya, karena aku member JKT. Jadi aku kalau ngomong tuh harus cepet. Karena kalau misalnya lagi meet and greet kan kadang-kadang kita kalau ngobrol ada waktunya. Jadi kita harus kayak menyampaikan semua pesan dalam waktu yang singkat gitu loh. Jadi kayaknya itu karena aku member JKT jadi ngomong. Ya kan? Kayaknya kebiasaannya kayak gitu deh. Misalnya kayak tadi meet and greet gitu kan gak mungkin gak usah meet and greet kita ngomong kayak apa kabar kak, gimana kabarnya, itu yang ada waktu terbuang sia-sia. Jadi kita dengan waktu yang singkat itu kita harus ngomong kayak gimana kak kabarnya gitu, nggak bisa kayak gimana kak kabarnya hari ini gitu, nggak bisa. Kita kalau ngomong harus cepat supaya pesan yang ingin disampaikan tersampaikan. Itu bukan alasan, bener kan? Kalian kalau misalnya meet and greet terus misalnya aku ngomongnya kayak halo kak, gimana hari ini kabarnya, pasti kalian bete gak sih? Kayak harusnya kita bisa ngomong lebih banyak gitu. Lagu enak, dengerin lagu enak. Di depan harimu sungguh terkunci kata yang tertahan. Di depan ayo semuanya nyanyi. Aku nggak bisa, soalnya belum hafal. Baru, fans baru soalnya. Bila kau lihat ku tanpa sengaja, beginikan surga bayangkan. Sebel gak sih kalau misalnya lagi suka sebuah lagu tapi belum hafal? Kayak aduh pengen nyanyi tapi belum hafal. Buka liriknya nggak bisa, aku lagi showroom. Caranya ngafalin lagu gimana, Ceh? Itu adalah makanan sehari-hari member JKT, alias ngafalin lirik terus.
Kok ini nggak hafal sih? Soalnya bukan lagu JKT. Kayaknya aku terlalu, hidup aku kayak terlalu JKT pas explore, sumpah. Aku harus dengerin lagu lain. Guys, kalau kalian punya lagu enak kasih aku. Mau lagu Indonesia, mau lagu Jepang, mau lagu India, mau lagu apapun kasih aku, guys. Aku lumayan, playlist aku tuh gado-gado kok, alias apapun aku bakal suka. Tolong mention aku sekarang juga pakai hashtag biar aku bisa buka. Hashtag Pio dengerin dong gitu. Di X ya. Tolong kasih aku please lagu enak menurut kalian dengan hashtag Pio. Tadi apa guys? Oh ya, Pio dengerin dong. Lupa. Pio dengerin dong gitu. Nanti aku abis ini aku dengerin. Aku tuh suka banget explore lagu baru. Jadi kayak kalau misalnya kalian terkasih pakai hashtag Pio dengerin dong di X, aku akan buka satu-satu dan aku akan dengerin sambil aku beraktivitas. Dan besok kan aku juga bakal pergi ke Jogja. Jadi aku bakal dengerin di perjalanan. Kasih semua list lagu enak kalian itu. Hashtagnya kecil semua atau kapital semua? Apa aja bebas. Kayaknya kalau misalnya huruf kapital atau enggak ngaruh nggak sih? Ngaruh kah? Kayaknya nggak ngaruh nggak sih guys? Yaudah nih aku tulis contohnya nih, bentar ya, kayak gini aja deh, biar kita sepakat ya guys. Bener gak sih? Dengerin Pio dengerin dong. Oke, bener-bener. Karena ada banyak D dan eng, aku jadi kayak bener gak sih ini tulisannya kayak gini? Kok coba kayak gak bisa bahasa Indonesia? Oke. Makasih ya guys, kok kalian baik banget sih mau bagi playlist. Habisnya aku akan cek. Lagu jadul nggak apa-apa banget, sumpah. Aku tuh bener-bener suka banyak jenis lagu kok. Balad K-pop semua nggak apa-apa. Lagu Jawa nggak apa-apa. Lagu apapun kasih. Lagu Thailand oke banget, apapun. Lagu India boleh. Lagu rohani, amin boleh. Lagu JKT boleh, siapa tahu ada lagu JKT aku belum pernah bawain dan aku kayak baru, oh JKT punya lagu ini gitu. Lagu anime boleh. Pokoknya apa aja guys. Di threads aja cek bisa share lagu. Oh ya? Jujur aku threads aku udah berdebu banget guys. Kalian tuh masih sering buka threads gak sih sebenarnya? Kapan ya terakhir aku upload di threads? Tapi kayak tahun ini deh terakhir. Tapi belakangan tuh lagi banyak tau yang main threads lagi. Nanti deh aku coba update lagi. Sebenarnya aplikasinya aku belum uninstall sih, masih ada. Dan aku masih terakhir buka tuh kayak masih tahun ini masih buka deh. Tapi agak bingung gitu loh mau posting apa di sana karena kan udah ada X ya. Maksudnya kayak di X tuh aku udah sering update tuh di sana gitu. Terus di story Instagram dan segala macam juga udah sering. Kalau dengerin My Venture tetap dimasukin gak sih? Masukin dong. Terima kasih ya udah denger My Venture. Udah nonton belum videonya? Sekarang jam berapa guys? Tadi tuh katanya tahu tek aku bakal nyampe sekitar 21.40-an.
Mungkin nanti jam 22 aku selesai kali ya, biar bisa makan terus aku bisa bersih-bersih. Sebenarnya pengen cari makan sih yang lain. Aku pengen banget makan rawon jujur. Malam-malam tuh ada yang buka nggak sih? Tadi tuh sebenarnya aku janjian pengen cari rawon gitu loh, tapi kayak nggak tahu jadi apa enggak. Tapi aku akan cobain tahu tek dulu. Tahu tek porsinya udah banyak tahu. Emang iya, dia bukan kayak cemilan gitu guys, dia makan berat sebenarnya. Bukan, kenyang sumpah makan itu. Iya kok? Aku kira kayak snack gitu. Aku kira cemilan. Ih, kalian emang gak bilang. Aku pengen makan rawon. Aku pikir tahu tek tahu. Aku pikir kayak oh tahu doang kali ya, enak kali cemilin. Mirip ketoprak. Oh, kenyang dong. Terus kapan aku makan rawonnya? Ya nggak nanya, ya. Saya kan turis. Saya kan turis Surabaya ya, nggak tahu. Jadi harusnya dikasih informasi. Sorry, I don't know, guys. Yeah, I'm from Tangerang. I'm from Tangerang. Sorry, I don't know. Turis lokal, ada nggak sih istilah turis lokal? Ada kan? Ada kok, iya kan? Aku tuh turis lokal guys. Tahu teknya sharing sama roommate aja. Kebetulan roommate saya adalah diri saya sendiri. Gimana ya kak? Aku udah cerita ini 3 kali loh kak di live ini kak. Aku sendiri kak. Emosi. Kok sendiri? Aduh udahlah, end aja live-nya. Tanya temennya ya, makanya simak kalau misalnya aku ngomong. Bentar guys, kayaknya udah nyampe di tahu tagnya. Bentar-bentar, aku di message. Bentar-bentar. Guys, bentar-bentar. Aduh, aku harus ganti lagi captionnya. Bentar, tahu tag. Bentar, tahu tag. Bentar. Bentar ya guys, bentar. Jangan pergi. Oke. Dah. Ada yang bilang tahu tag disuruh nunggu. Kurang jelas ya. Tahu tag disuruh nunggu. Mana tahunya? Belum guys, tahunya udah titip tapi di resepsionis. Udah nyampe cepet banget. Emang bikinnya cepet ya tahu tag?
Live sambil review tahu tek. Kayaknya kalau makan pengen sambil makan biasa aja. Oh, kastil. Siapa yang kasih? Oh, hai Cover. Coverdian, terima kasih banyak ya untuk kastilnya. Di mana dirimu? Kok nggak ada di Surabaya nih? Saya lihat-lihat nih. Terima kasih ya Coverdian. Sibuk kerja di Aceh. Udah lah kak, yolo kak, datang aja Jogja. Nih ya, aku kasih tau ya Coverdian, kerja tuh bisa kapan aja. Tapi teater sementara Itadaki Love JKT48 Team Love di Yogyakarta itu tuh cuma kali ini aja kak. Ya kan? Kita nggak ada yang tahu kalau misalnya ke depannya tahun depan tiba-tiba ganti setlist, nggak bisa nonton Itadaki Love kak di Jogja, di venue itu kak. Kalau kerjaan bisa nunggu lah. Ya kan guys, YOLO aja lah, udah. Datang. Beli tiket pesawat, beli sekarang. Mumpung kita belum ke Jogja nih. Nah, udah sold out. Gak apa-apa, datang aja ke venue, ntar ketemu teman-teman. Kapan lagi ngumpul sama teman-teman di Jogja di depan teater Itadaki Love? Daripada kerja lebih seru mana? Gak apa-apa, yang penting kan vibes sama teman-temannya kan, gitu. Aduin ke atasan, ajak atasannya, kasih tahu seberapa seru JKT, asik. Siapa tahu nanti JKT48 bisa diundang ke perusahaan kamu. Kenapa kayak ada suara orang, kaget sumpah. Itu dari lagu ya? Dari lagu apa dari luar sih? Jujur, tau gak sih jantungnya tuh langsung yang kayak dek gitu. Lagu ya? Oh itu MV. Oh kaget sumpah. Hah? Kenapa lagunya ada kayak gitu? Ada yang melahirkan di lagunya. Maksudnya apa? Itu story oh MV kah? MV kah? Kaget sumpah guys, kan gitu tadi aku langsung kayak hah? Kaget banget. Maaf ya, aku nggak tahu, aku belum pernah nonton MV-nya. Sekali lagi aku fans baru, jadi itu aku lagi nonton playlist Tulus gitu guys. Kaget. Oke, aku kan belajar lagi ya. Kenapa baru ada hashtag share lagu sekarang, wey? Karena baru kepikiran. Kemarin kita ketemu loh. Makasih ya udah datang ya. Cep, kok live-nya malam banget, Cep? Iya ya. Ini masih pagi tau. Buat kalian yang dulu ngikutin showroom aku, tanya mereka aku dulu live jam berapa. Ini pagi loh hitungannya, guys. Coba tanya sama mereka-mereka yang sudah mengikuti showroomku dari lama, aku kalau live jam berapa dulu. Ini early banget tau. Ini tuh kayak good morning, guys. Itu kayak good morning banget rasanya. Udah tobat dia, jujur. Umur sih. Sekarang tuh kayak aku tidurnya juga masih pagi, tapi beda rasanya, ngerti gak sih? Energi aku tuh jam segitu tuh udah nggak pas aku umur dulu gitu rasanya. Emang umur nggak bisa bohong, guys, jujur aja.
Kalian kalau yang udah tua pasti ngerti kan guys. Tapi tetap harus tiktokan kayak biasa kan. Nah kalau tiktokan iya, aku masih umurnya tiktokan soalnya. Kadang kalau nonton tiktok kan kita cuma kayak scroll aja ya, kayak oh lucu hahaha gitu. Oh iya nanti aku juga bakal ke Malaysia benar-benar. See you di Malaysia. See you. Pada Tia jatuh, puji Tuhan. Tadi siang mami kamu live. Iya tadi aku sempat join. Ada candi mana? Gimana? Itu dari Kak Kim. Iya kah? Dia aku nggak muncul sumpah. Ada kah? Kak Kim? Di sini nggak muncul. Bener nggak sih? Kok di aku nggak muncul ya guys? Harus refresh kah? Coba. Masa serame ini bohong kan? Iya juga sih. Tunggu, coba aku refresh. Trust issue. Bentar. Tunggu, refresh dulu. Mana sih? Gimana bisa janjian bohong rame-rame? Ya kita kan nggak tahu ya guys, namanya kan manusia. Lah di sini malah nggak muncul semuanya tadi kastilnya juga. Lah. Tunggu aku refresh lagi. Kok nggak muncul sih? Aneh sumpah. Bentar. Hah? Di list gift juga tapi nggak ada masa? Oh ada. Tapi nggak muncul di gambar sini. Tapi ada. Kim makasih ya. Maaf ya, aku Kak Kim makasih loh, makasih ya. Makasih teman-teman udah ingetin. Jujur, di screen aku di sini nih belum muncul guys, tapi kalau bisa aku buka kayak di list gift gitu ada. Gak percaya kita dia guys. Bukan gitu, tapi kan namanya manusia, alangkah baiknya kita pastikan, kita cek gitu loh. Kak Kim makasih ya. Ngelek kak. Hah, guys, maaf ya. Ih, aman atau lag nih jadinya? Aman, udah, oke. Makasih ya guys. Makasih Kak Kim, love besar. Tahu udah di lobby, iya. Bentar tahu tek, aku suruh tahu teknya tunggu sebentar. Tahu teknya nggak dingin, emang tahu teknya anget? Tunggu, kalian boleh nggak sih kayak jelasin sebenarnya tahu tek tuh kayak makanannya gimana? Aku kira tadi aku kira dia cemilan, ternyata bukan. Terus kedua, dia sebenarnya makanan anget atau makanan dingin?
Nggak search dulu, iya nih aku nggak search dulu orang kata orang-orang enak. Kalau 5 orang bilang enak, ya berarti enak. Ini lebih dari 5 orang yang bilang enak, jadi aku percaya aja ya. Nah kalau ini aja kamu percaya, percaya salah, nggak percaya salah, piye tuh guys? Gimana dong? Kudu piye? Kudu piye? Ih, kok ada yang main kembang api? Lagi perayaan apa di Surabaya? Lagi ada acara apa guys? Kok kok ada yang main kembang api sih? Kepo. Happy New Year. Ih, ada yang main kembang api semua. Tapi aku nggak bisa kasih lihat kalian, maaf ya. Happy happy apa ya? Perayaan apa dia itu? Birthday? Ih, ada nggak sih orang yang orang tua main kembang api? Jujur pengen. Kayak biar seluruh orang tahu kayak aku lagi dirayakan gitu. Pengen, Simfioni pengen. Simfioni nanti kalau aku STS di depan FX bikin kembang api. Mau ya? Please, please banget aku mohon. Ngerepotin banget kan. Aku mau. Please, di ulang tahun ke-25 ya kan, sumpah. Mau banget sumpah. Gak apa-apa, nanti projectnya kan biasa kan kalau bikin project STS tuh kan ada yang kayak buat stand buat fotonya itu. Tapi bikin kembang api please, ntar kita aku mau banget. Ngelek kah? Oke, ulang ya, ulang. Jadi kalau misalnya STS kan biasa ada tempat yang kayak backdrop buat kita foto tuh. Nah, Simfioni tahun depan gak usah bikin, tapi bikin kembang api, show kembang api di depan FX. Gimana? Nanti foto projectnya kita foto, nanti aku bilang sama ini deh, aku bilang sama Kak Jabib, fotonya angle bawah gini. Nah, kita rame-rame di sini. Di sini kembang api. Ih, bagusnya. Ih, bagusnya. Mau. Ya nggak sih, guys? Lucu deh. Tuh, nanti kita kayak gini. Nih, ntar Jabib fotoin di sana, Kak Jabib. Terus nanti kita ngumpul di sini nih. Nah, di sini kembang api. Tapi kembang apinya mau kayak tulisannya HBD gitu. Gimana, guys? Setuju nggak? STS-nya pindahin ke 1 Januari. Nggak mau, nggak boleh. Harus tetap Februari, guys. Nah, mumpung masih lama kan ulang tahun aku, jadi kita coba cari-cari dulu aja yuk. Cari apa coba? Yuk, kita mulai cari-cari kembang api. Cari vendor kembang api, ayo. STS di Monas? Menariknya. Emang boleh bikin acara di Monas? Eh,
Boleh asal ada izin. Seru banget, seru banget, seru banget. Ih mau, boleh sih. Kalau nggak di depan FX di Monas juga boleh. Nyaingin HUT DKI. Gak apa-apa, ini kan Jakarta juga, Jakarta 48. Apa bedanya? Aku kan member Jakarta 48. Di identitasku ada nama Jakarta. Kenapa nggak boleh? Boleh dong. Nggak ada yang salah, aku masih Jakarta 48 kok. Bahkan kami Jakarta 48 tuh ada loh di lagu, di karya kami. Asik. Kamu warga Tangsel ya? Enggak, untuk STS aku nanti aku orang Jakarta. Kita bagi tugas. Boleh, boleh. Oke, apa yang kau harus kerjain? Coba kita kerja sama deh untuk merealisasikan STS kembang api di Monas itu. Cari sponsor. Ngurus perizinan. Iya ya, kita harus ngurus perizinan ya. Tapi bingung deh, kenapa sih bumi ini kan milik Allah? Kenapa kita harus izin? Iya nggak sih? Siapa yang pertama kali manusia di bumi ini yang kayak ngetek tempat ini, tempat aku gitu? Kayaknya aku lahirnya kurang cepat untuk ada di fase itu ya. Kayaknya kalau aku lahir di zaman dulu aku juga mau kayak ngetekin kayak ini tempat aku. Kalau mau harus izin dulu sama Cepiao. Ya nggak sih? Kita kayak lahirnya ketelatan deh guys, jadi nggak bisa ngetekin tempat. Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi, udah takdir. Apa ini? Kok lucunya? Bear koket. Apa ini guys? Kok menarik sekali. Kami Kimon. Kami Kimon, terima kasih ya. Ih lucunya. Kami Kimon love banget. Ini aku belum pernah tahu lihat gift ini. Makasih ya Kami Kimon, lucu banget loh. Semua orang showroom Vioni ngomong ini lucu banget loh. Terima kasih ya. Kami Kimon, love. Lucu jujur tuh katanya, lucu banget, lucu banget. Semua orang bilang lucu. Makasih Kami Kimon. Giftnya gemas. Oke, nanti Kami Kimon boleh ada di row up pas STS aku di Monas. Boleh, boleh, boleh. Sip katanya. Sip. Curang. Emangnya jadi dong. Kita udah bahas panjang lebar gini, masa nggak jadi sih? Siapa yang ngadain di Monas? Kita. Kita lah yang ngadain, guys. Semua manusia tuh bisa melakukan apapun. Kenapa nggak bisa STS di Monas? Tahu teknya ceri. Kalau dingin nggak enak. Ih, kalau STS bagi-bagi makanan tahu tek seru kali ya. Kabulin aja guys. Kepala aku sumpah. Karena kayak ya udah. Kabulin aja guys. Aduh.
Aduh, aku bener-bener mood swing banget sumpah hari ini. Ada apa sih? Eh, kok jadi kemana-mana nggak tahu sumpah. Kok topiknya jadi kayak gini sih? Ini bener-bener aneh banget deh showroom aku hari ini. Dari nangis terharu karena Team Love sampai STS di Monas tuh maksudnya apa sih? Kocak, kocak. Seru deh, aku kangen kalian. Makanya sering live. Justru biar kalian kangen dulu. Kalau aku liat kayak, udah pada kangen, oke. Mana boleh gitu kata. Makasih ya. Kocak. Kalian tuh lucu deh. Kepo kondisi tahu tek, jujur iya. Guys, kalau tiba-tiba aku udahan, kalian marah nggak? Jujur, perut aku udah kayak mulai tahu tek, tahu tek, tahu tek gitu. Marah. Jangan marah-marah dong. Kok kamu marah-marah gitu sih? Ngambek berat katanya. Jangan marah-marah dong. Foto please, nanti foto di X tahu tek. Oke, siap. Akan kupamerkan tahu tek itu ke seluruh penjuru dunia ya guys ya. Jujur, aku bisa makan tahu tek ini karena kalian. Karena kalian ingetin aku. Kalau nggak, aku nggak inget sumpah buat beli tahu tek. Nanti aku foto ya. Makasih ya guys. Jadi lanjut makan rawon, nggak tahu, lihat nanti ya. Aku lihat dulu tahu teknya sebanyak apa isinya. Mungkin aku bisa berbagi. Terima kasih ya guys. Aku mau ngambil dulu. Aku mau makan. Berbagi sama siapa? Siapa kek? Mungkin kakak manajer di sebelah kamarnya. Terima kasih ya. Kok tangan aku kayak memar gini sih? Tiba-tiba, entahlah. Mungkin ada sesuatu yang terjadi, baru nggak. Oke, guys. Terima kasih banyak ya udah temenin aku live hari ini. Aku seneng banget sumpah. Aku langsung kayak dapat banyak energi. Aku udah siap banget nih bisa perform. Yuk, Jogja perform besok bisa aku. Yuk. Terima kasih ya guys. Terima kasih ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Semoga di Jogja doain sinyalnya oke, supaya aku bisa live bareng sama anak Team Love. Karena kemarin tuh kita kayak guys mau live bareng. Tolong doain supaya terrealisasikan, oke? Semoga next live aku bisa sama Team Love. Oke, aku mau baca top gifter dulu. Terima kasih ya guys. Oke, terima kasih Kak Anca, terima kasih Kak Dio, terima kasih Kak Aliza, terima kasih Kak Wahyuko Roro, terima kasih Kak Iqmal, terima kasih Kak Es Batu Cair, terima kasih Kak Firman, terima kasih Kak Royzi, terima kasih Kak Queensland, terima kasih Kak Civan, terima kasih Kak Nagi, terima kasih Kak Nilu, terima kasih Kak Mochimo, terima kasih Kak Melan Hahaha, terima kasih Kak YSF underscore Y, terima kasih Kak Fiona, terima kasih Kak 150.203.1.3. Terima kasih Kak Rahman, terima kasih Kak Damar Sabdo, Akanovi ternyata yang tadi. Terima kasih Akanovi. Terima kasih Kak RPM, kangen banget loh, kemarin ketemu. Terima kasih Kak Alsagia, terima kasih Kak Abiu, terima kasih Kak Puja, terima kasih Kak Ojak, terima kasih Kak Widya, terima kasih Kak Rastra, terima kasih Kak Faro. Nomor 3, terima kasih kepada Koferdian. Jangan lupa datang ke Jogja dan tinggalkan kerjaanmu itu. Terima kasih Kak Kim Kim. Maaf ya tadi trust issue. Ini gara-gara tapi makasih ya penonton Syarum yang udah ingetin Kak Kim Kim.
Thank you Kak Kim Kim yang selalu baik hati. Dan Kak Miki Mon, terima kasih ya untuk bearnya. Tadi gemes banget. Ini tuh gift yang di approve oleh teman-teman showroom kita, katanya lucu, gemai, gift paling gemai, warnanya pink gitu ya. Jadi terima kasih banyak ya Kak Miki Mon. Semoga kalian yang lain-lainnya juga happy ya ngobrol-ngobrol. Terima kasih ya, aku seneng deh banyak ngobrol. Nanti di Jogja kita live lagi, kita usahakan, oke? Aku mau mencoba tahu tek rekomendasi kalian. Terima kasih, kan jangan bawa mama-mami ya. Pose, oke. Terima kasih. Bye bye. Sampai ketemu lagi guys. Thank you, thank you, thank you Surabaya. Thank you Surabaya. Bye.